Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan. Gimana? Masih semangat? Kita lanjut ya, karena materinya masih banyak. Setelah tadi berbicara mengenai stunning, kita lanjut ke proses penyembelihan. Penyembelihan sendiri itu apa sih? Penyembelihan adalah proses mematikan hewan, ya, hingga tercapainya kematian sempurna dengan berpedoman pada syariat Islam. Ya. Itu adalah definisi penyembelihan dengan cara melakukan proses penyembelihan. Berikutnya adalah kematian. Kenapa kematian ini harus dibahas? Karena kematian ini menyangkut dua hal. Hewan harus hidup pada saat disembelih dan hewan harus mati untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, apa itu definisi kematian? Kematian adalah berhentinya seluruh fungsi vital tubuh secara menyeluruh dan bersifat permanen, ditandai dengan berhentinya nafas. Hewan akan berhenti nafas, kemudian otaknya akan mati. Otak terlihat dari refleks mata, ya. Dan yang terakhir adalah dia berhenti sistem kardiovaskulernya sehingga aliran darahnya tidak lagi memancar seirama dengan denyut jantung. Artinya tadi, ketika ini menyeluruh, bersifat permanen, maka jika ada salah satu tanda-tanda kehidupan itu masih muncul, maka ternak dapat dianggap sebagai hewan yang masih hidup. Selanjutnya kita sebelum menyembelih, maka pisau perlu diposisikan. Di mana harus disayatkan? Nah, ini juga sangat terkait dengan kehalalan, karena kalau pisaunya terlalu ke atas maka tidak memenuhi persyaratan halal. Kalau pisaunya terlalu ke bawah maka jatuhnya akan menyebabkan pembuluh darah akan tersumbat sehingga hewannya akan tersiksa dan matinya akan lama. Dan juga pada akhirnya ketika matinya lama, nggak sabaran, maka hewan akan diproses pada saat dia masih hidup, jatuhnya jadi tidak halal juga. Posisi yang tepat dalam proses penyembelihan adalah pisau harus diletakkan pada sudut dagu atau di belakang dagu, di belakang jakun. Kenapa harus di belakang jakun? Karena saluran nafas dan saluran makanan itu terbentuk setelah jakun. Ketika penyembelihan dilakukan di atas jakun, maka saluran nafas dan saluran makanan itu tidak terpotong dan artinya tidak memenuhi persyaratan halal. Kemudian pada sapi yang memiliki gelambir, maka gelambir harus ditarik ke belakang dan kadang-kadang gelambir ini agak menyulitkan di mana harus dipotong, maka saya kadang-kadang memberikan edukasi kepada penyembelih itu dengan cara yang lebih sederhana. Kira-kira jaraknya diukur dari rahang ini, maka 5 jari dari rahang bawah untuk sapi, 3 jari dari rahang bawah untuk kambing dan domba, dan 1 jempol untuk ayam atau unggas. Nah, ini adalah posisi ideal di sini. Nah, karena ini adalah jakun, kemudian kita harus menyayat di sini, di belakang jakun, di cincin trakea 1 sampai dengan 2. Itu adalah posisi yang paling ideal. Ya, jadi ini adalah rumus 531, 5 jari untuk ruminansia besar, sapi, 3 jari untuk ruminansia kecil, kambing dan domba, dan 1 jempol atau 1 ibu jari ketika kita akan menyembelih ayam. Baik. Selanjutnya adalah posisi penyembelihan di sini. Harus dilakukan di belakang jakun. Maaf, tadi harus dilakukan di sini, tidak boleh terlalu ke belakang ke sini. Berbeda dengan unta. Unta adalah penyembelihan dengan metode nahr, justru dilakukan di sini. Ruminansia di posisi zab di sini, harus di belakang jakun. Kemudian, kita tidak boleh melakukan tusuk dada. Kenapa tusuk dada tidak boleh? Karena tusuk dada itu lebih mematikan daripada proses penyembelihan itu sendiri. Yang kedua, ketika kita melakukan tusuk dada, maka rongga dada akan terbuka. Ketika rongga dada terbuka, maka tekanan negatif di rongga dada akan hilang dan otomatis ternak akan mati pada saat itu juga. Padahal seharusnya dia matinya lebih lama lagi. Artinya ini lebih mematikan. Kalau dilakukan tusuk dada, ternak tadi matinya bukan karena sembelihannya, tetapi karena tusuk dadanya. Padahal di dalam tuntunan, hewan harus mati karena sembelihannya. Baik, kita lanjut ke unggas. Nah, ini unggas. Ada orang yang berkepercayaan bahwa menyembelih itu harus menghadap kiblat. Pada kenyataannya, menghadap kiblat hanya berupa anjuran. Sunahnya pun tidak terlalu kuat. Jadi, menghadap kiblat adalah tidak wajib. Sehingga pada ayam justru malah sebaliknya. Silahkan mau milih ayamnya atau juru sembelihnya yang menghadap kiblat. Tetapi posisinya harus tergantung terbalik dan saling berhadapan. Berbeda dengan ruminansia, karena kita bisa menyembelih sapi dari belakang. Kalau unggas mau nggak mau harus saling berhadapan, sehingga posisinya adalah seperti ini. Jadi kita berhadapan-hadapan, kemudian ini jempol dipakai untuk mengukur jarak sembelihan dari kepala. Dan ini metode ini
mohon diperhatikan, ini adalah metode yang banyak sekali dilakukan oleh penyembelih-penyembelih skala kecil, dan ini sebetulnya sangat tidak direkomendasikan karena bertentangan dengan prinsip keserawan, karena menyiksa hewannya di telikung, kemudian titik sembelihannya juga sering meleset sehingga hasil sembelihannya juga banyak sekali yang tidak memenuhi persyaratan halal. Sehingga teknik ini sangat tidak direkomendasikan. Oke, sekarang terkait dengan penyembelihan. Penyembelihan ditentukan oleh juru sembelihnya. Juru sembelih tadi syaratnya adalah harus muslim, dewasa, sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki sertifikat pelatihan dan atau, artinya dia bisa berupa sertifikat kompetensi, juga bisa hanya berupa sertifikat pelatihan asalkan dari lembaga pelatihan yang terdaftar resmi dan menggunakan kurikulum SKKNI. Di sini tidak ada syarat laki-laki atau perempuan, sehingga sebetulnya juru sembelih kalau perempuan memiliki kompetensi juga bisa menjadi seorang juru sembelih. Berikutnya adalah posisi ternak tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia tidak wajib menghadap kiblat. Kalau ruminansia sebaiknya berbaring di sisi kiri, dan kalau unggas sebaiknya berhadap-hadapan dengan juru sembelihnya. Kemudian terkait dengan lafaz tasmiyah atau Bismillahi Allahu Akbar atau doanya. Kalau ruminansia harus dilakukan satu persatu, meskipun tanpa harus diucapkan secara keras juga. Tetapi kalau unggas itu bisa dijamak karena kecepatan penyembelihan itu sangat cepat sehingga justru dan kapasitasnya juga tinggi, maka boleh dijamak untuk satwa yang tertentu. Misalnya untuk 1000 ekor, untuk satu batch atau satu shift silahkan. Tetapi harus continue dalam satu satuan yang utuh. Nah, ini mengenai jumlah juru sembelih. Jumlah juru sembelih itu ditentukan berdasarkan kapasitas RPH-nya. Untuk unggas belum diatur, tetapi kalau ruminansia sudah diatur, minimal punya 2. Kenapa harus 2? Karena kalau satu berhalangan atau kecelakaan, maka ada satu orang lain yang menggantikan. Kemudian juru sembelih itu harus ditambah jumlahnya ketika kapasitasnya bertambah sesuai dengan yang ada di slide ini. Nah, ini sudah terkait dengan teknis, bagaimana mengoperasikan pisau. Menyembelih itu bebas, gayanya apa saja, dengan catatan harus memotong 3 saluran. Apa saja itu 3 saluran? Yaitu 1 saluran makanan atau esofagus atau mari, kemudian yang kedua adalah saluran nafas atau trakea atau hulkum, dan yang terakhir adalah saluran darah. Nah, saluran darah yang di sini dimaksud adalah arteri, bukan vena. Kenapa itu arteri? Karena arteri itu alirannya cepat, deras, dan ditandakan seirama dengan denyut jantung. Jadi bisa ditandai dengan kalau dia berdenyut seperti denyut jantung, itulah arteri. Kalau gayanya tidak diatur, mau dari atas ke bawah, mau dari depan, mau dari belakang, silahkan asalkan 3 syarat tadi terpenuhi. Kemudian pada saat menyembelih itu tidak boleh langsung diangkat pisaunya. Karena apa? Kita harus meyakinkan dulu bahwa saluran wajib tersebut harus sudah terpotong. Ketika ternyata belum terpotong pada sayatan pertama, maka masih dimungkinkan untuk kemudian pisau didorong lagi atau ditarik lagi maksimal 3 kali gerakan, maka masih diizinkan atau masih dianggap sebagai profesional. Juru sembelih kalau maksimal 3 kali sayatan itu masih dianggap bahwa dia bisa melakukan pekerjaannya dengan profesional. Tetapi terkait dengan kehalalan sebetulnya tidak ada batasan harus berapa kalinya. Oke, tadi ini adalah terkait dengan saluran wajib yang harus terpotong, yaitu tenggorokan atau trakea, kerongkongan atau saluran makanan atau esofagus, dan yang terakhir adalah buluh darah. Di sini adalah buluh darah arteri. Nah, ini adalah saluran wajib. Ini lebih jelas lagi. Ada 1 hulkum yang paling depan, kemudian 1 esofagus di belakangnya, dan yang terakhir adalah arteri, ada 2 kanan dan kiri. Fatwa MUI mengatakan harus 4 terpotong sempurna. Baik, ini pada ayam sedikit berbeda. Nah, kita lihat di sini, ini adalah hulkumnya, jadi ini wajib terpotong atau saluran nafasnya. Kemudian ini adalah saluran makanannya, ini juga harus terpotong. Kemudian ini aliran buluh darahnya juga ada 2. Berbeda dengan ruminansia, kalau ruminansia pembuluh darahnya di sini 2 begini. Kalau unggas, buluh darahnya ini menyatu menjadi 1. Sehingga titik penyembelihan pada unggas itu sangat presisi harus dilakukan begini. Jika dilakukan di sini, maka hulkum dan mari tidak terpotong. Jika dilakukan di sini, hulkum mari kepotong, tetapi pembuluh darah sudah masuk ke dalam tulang, sehingga pembuluh darahnya tidak terpotong. Jadi kelihatannya unggas kecil, gampang dipotong, tetapi butuh presisi yang lebih bagus, sehingga tekniknya juga harus betul. Baik.
Kita lanjut ke kenapa harus memotong itu harus presisi. Karena kalau potongan terlalu ke atas, ini jika terjadi potongan terlalu ke atas, maka bisa jadi tidak memotong sama sekali saluran makanan dan saluran nafas karena saluran tersebut terbentuknya setelah jakun. Atau kalau kita memotongnya pas terkena jakun, karena jakun adalah tulang rawan yang cukup keras, maka akan menghambat gerakan pisau. Kemudian, nah ini gambaran yang jelas, ini pemotongan sangat tinggi, bahkan sampai menyentuh, bahkan sampai menyentuh ke rahang bawah. Padahal harus 5 jari, harusnya di sini, sekitar 5 jari di sini. Harusnya dilakukan di sini, ternyata dilakukan terlalu ke atas. Yang terjadi, dia dipotong ini, di atas jakun. Kita motong di sini. Maka ini adalah mari, ini adalah hulkum, maka utuh tidak terpotong sama sekali. Artinya, penyembelihan yang dilakukan di atas jakun itu tidak memenuhi kriteria halal. Ya, jadi harus dipastikan menyembelih itu di sini. Nah, begini. Ya, itu yang paling menjadi titik kritis. Oke, jika posisi sayatan terlalu ke bawah, mungkin tidak terlalu beresiko terhadap kehalalan, tetapi ini beresiko terhadap kesejahteraan hewan. Karena apa? Jika kita memotong terlalu ke bawah, yang terjadi adalah semakin tebal lehernya, rasa sakit yang ditimbulkan semakin besar, kemudian akan menginduksi faktor-faktor pembekuan darah, sehingga pembuluh darahnya mampet. Kalau pembuluh darahnya mampet, yang terjadi adalah sapi tidak mati-mati. Kalau tidak mati-mati, petugasnya tidak sabar, maka perlakuan menguliti, memotong kepala, memotong kaki bisa dilakukan pada saat hewannya belum mati. Dan itu adalah tindakan yang diharamkan karena hewan harus mati karena sembelihannya bukan karena sebab lain. Dan proses selanjutan harus dilakukan ketika hewannya sudah mati. Jadi dipastikan kita harus memastikan kematian setelah proses penyembelihan. Oke, jadi ini adalah rangkuman dari ruminansia. Ini jakun, saya akan gambar lagi. Ini jakun. Ini di sini ada hulkum, di sini ada mari, kemudian ini adalah pembuluh darahnya. Maka jika dilakukan pemotongan di sini, ini tidak akan memotong hulkum dan mari atau trakea dan esofagus. Arteri mungkin kepotong. Kalau kita motong di sini juga sama. Hulkum dan mari belum kepotong, dan idealnya adalah kita motong di sini. Yang tadi, 5 jari untuk ruminansia besar dan 3 jari untuk ruminansia kecil. Kalau kita memotong terlalu ke bawah tadi, ini yang resiko terkait dengan kesejahteraan hewannya. Mirip dengan pada ruminansia, pada unggas juga sama. Ya, jadi terkait dengan posisi sayatan, kalau kita motong sayatan terlalu ke atas di sini, yang terjadi adalah kita tidak memotong hulkum dan mari. Ketika kita memotong di sini, kemungkinannya berbeda lagi, yaitu karena pembuluh darahnya sudah ada di samping kanan kiri, mungkin pembuluh darahnya yang tidak terpotong. Dan kalau idealnya kita memotong di sini, karena hulkum, mar'i, dan wajadain ini dua-duanya akan terpotong. Dan kalau kita memotong di terlalu ke bawah, tadi yang saya bilang bahwa pembuluh darah ini sudah masuk ke dalam tulang, sehingga pembuluh darahnya tidak terpotong. Juga tidak memenuhi persyaratan halal. Oke, nah sekarang kita melakukan beranjak ke pemotongan dengan menggunakan stunning. Ketika sapi sudah di stunning dan pingsan, maka dalam waktu 30 detik dia harus sudah dipotong. Kenapa begitu? Karena kalau lebih dari 30 detik kemungkinan ada dua, yaitu satu, sapinya keburu mati duluan. Yang kedua adalah sapinya bisa sadar kembali dan kemudian akan merasa kesakitan atau bahkan mengamuk. Ya. Jadi ini adalah yang sering dipermasalahkan di masyarakat karena atribut stunning yang baik itu mirip sekali dengan kematian. Jadi bagi juru sembelih halal yang bertugas di RPH stunning, mau sapinya mati, mau sapinya hidup, pokoknya kalau sudah di stunning harus disembelih dalam waktu 30 detik. Penentuan bahwa dia hidup atau mati setelah dilakukan stunning karena kita bisa melihat nafasnya masih ada apa tidak. Yang kedua, aliran darahnya bagaimana, apakah masih memancar seirama denyut jantung atau tidak. Ketika dua parameter itu tidak terlihat, maka sapi itu harus dinyatakan sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Oke, ini mungkin nanti akan terlihat di video terkait dengan penyembelihan. Di sini akan saya skip saja. Nah sekarang kalau tadi di awal proses penyembelihan kita harus memastikan bahwa hewan itu masih hidup pada saat akan disembelih, setelah proses penyembelihan dibalik. Kita harus memastikan bahwa hewan itu harus sudah mati ketika akan lanjut proses selanjutnya.
Ketika ruminansia adalah akan dikuliti dan dipotong kaki, potong kepala. Ketika unggas, ketika dia akan dicelupkan ke dalam air panas. Nah, di sini tanda-tanda kematian setelah disembelih adalah hilangnya nafas, kemudian hilangnya refleks mata, dan juga berhentinya aliran darah. Nah, berhentinya aliran darah ini menjadi titik terakhir ketika hewan itu akan dinyatakan mati. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan pada sesi ini. Informasi selanjutnya akan disampaikan pada sesi berikutnya. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.